Terima kasih yang mulia, Pak Ardian Dwi Yunanto. Ya, mohon izin kami panggil saudara ahli. Ya. Kami sudah mendengar apa yang ahli terangkan tadi, hanya beberapa perlu pendalaman sedikit. Yang pertama, dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang, seorang didakwa dengan dakwaan alternatif pasal 3 atau pasal 4. Nah, bagaimana pendapat ahli ya, membedakan secara spesifik antara penerapan pasal 3 atau pasal 4 ini? Karakteristiknya seperti apa? Terima kasih saudara penasihat hukum, menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ketika pasal 3 itu ya adalah disangkakan untuk Ardian itu apabila dia melakukan tipikor, kemudian disangkakan TPPO, ini pasal 3 ya. Jadi untuk TPA plus TPPO itu pasal 3 ya. Pasal 4 adalah begini ilustrasinya, Mr. X pelaku tipikor, kemudian Ardian ini yang akan menjadi pasal 4. Mr. X bilang Ardian cuciin 1 miliar, cuciin 2 miliar. Saya mencuci uang aktif atas hasil tipikoran Mr. X. Jadi saya mencuci uang aktif, tapi saya bukan pelaku tipikor. Itu ya. Itu kalau di kasusnya Jiwasraya itu namanya literasi itu dia profesional yang mencuci, tidak pelaku tipikor. Kira-kira demikian ya. Oh, tapi dikenakan pasal 4 maksudnya gitu. Saya kena pasal 4. Mr. X-nya? Mr. X-nya pasal 3. Oh, ya. Oke. Ya, baik. Nah, kemudian di dalam pasal 3 dan pasal 4 ini ya, jelas disebutkan di pada bagian ayatnya merupakan hasil tindak pidana. Gitu ya. Nah, tadi ahli bilang bisa di ujung ya, TPPU dulu dibuktikan, baru TPA dalam satu kasus Melindadi tadi. Nah, pertanyaan kami terkait dengan unsur ayat ini, bagaimana bisa membuktikan bahwa harta atau uang yang digunakan itu adalah hasil tindak pidana, padahal belum ada proses untuk pembuktiannya. Ya, berarti saya akan ngomong di kasusnya Melindadi ya. Nah. Jadi Melindadi itu suaminya itu diduga menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan. Makanya si Andika Gumilang namanya itu kena pasal 5, pasal TPPU pasif. Nah, pasal TPPU pasal 5 itu adalah karena sifatnya yang pasif. Pasal 5 adalah bukan pelaku tindak pidana asal. Jadi syarat TPPU itu ada dua, adanya dugaan TPA dan adanya dugaan hasil kejahatan. Nah, dugaan TPA dan dugaan hasil kesehatan itu yang memiliki adalah Melindadi. Ya, walaupun dia masih penyidikan, tapi syaratnya sudah terpenuhi. Ada dugaan TPA, dugaan hasil kejahatan yang dilakukan Melindadi. Kemudian uang-uang itu memang sengaja dikasihkan ke, ada uang, ada mobil merah, ada mobil mewah, ada rumah mewah, itu memang diatasnamakan banyak ke Andika Gumilang. Makanya perbuatan ini disebut sebagai TPPU aktif. Ini putus dulu, tapi benar-benar ini harus hati-hati gitu ya. Ini putus dulu pasal 5 karena ada dugaan TPA dan hasil kejahatannya di Melindadi. Sangat berbahaya atau kontraproduktif ketika nanti Melindadi tidak terbukti TPA. Kalau Melindadi tidak terbukti TPA akan menjadi alasan Andika Gumilang yang sangat efektif untuk upaya hukum bahwa syarat TPPU tidak terpenuhi. Makanya pasal 69 harus sangat hati-hati. Walaupun di belakang terjadi, jangan sampai Melindadi itu tidak terbukti TPA. Kalau tidak terbukti TPA, maka tidak ada hasil kejahatan. Itu logiknya di TPPU. Baik. Baik, menarik sekali pertanyaannya. Ya, terima kasih ahli. Dalam satu berkas perkara yang bersamaan atau berbarengan antara TPK dan TPPU, kembali kepada ayat tadi ya, yang merupakan hasil tindak pidana,
Nah, bagaimana pendapat ahli terkait unsur ini? Itu kembali ke syarat tadi. Ini memang pertanyaan dari PH lebih bagus. Ini saya tidak menguji, tapi memang bagus. Kembali ke syarat tadi, gitu ya, bahwa syarat TPP itu adanya dugaan TPA dan adanya dugaan TPPU. Ya. Jika nanti memang itu ada dugaan TPA, berarti kemudian TPA itu menghasilkan hasil kejahatan. Karena ada TPA yang mungkin tidak menghasilkan kejahatan, ya, mungkin aja. Gitu. Saya nipu, tapi tidak menunjukkan hasil kejahatan, mungkin. Ya. Ketika TPA tidak menghasilkan TPPU, berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Gitu kan. Kalau nggak ada TPA, nggak mungkin ada hasil kejahatan. Sehingga di dalam TPPU itu ada istilah no crime, no money laundering. No crime, tidak ada TPA, berarti tidak ada money laundering. No proceed of crime, no money laundering. Tidak ada hasil kejahatan, tidak ada money laundering. Nah, saya menjawabnya dari sisi hasanah TPPU, ya. Kira-kira demikian. Ya, baik. Nah, tadi ahli menerangkan diduga, ya, menduga, diduga. Bagaimana dengan prinsip presumption of innocence terhadap penanganan atau penerapan pasal TPPU ini? Ya, ini menarik sekali. Itu ilmu kami di Cinere, betul. Ilmu kami di Cinere yang boleh menggunakan kata diduga itu yang mulia. Oh, iya. Iya, itu begitu ya. Iya, baik, ya. Itu jawaban jelas. Iya, baik. Diserahkan ke yang mulia begitu ya. Baik. Itu jawabannya maka disebut mulia. Iya, betul. Nah, terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan, memaknainya, apakah ini transaksi perbankan atau transaksi jual beli? Harus melewati penyedia jasa keuangan. Salah satu bentuk penyedia jasa keuangan adalah bank. Baik. Nah, kalau ada ahli terangkan terkait dengan transaksi yang mencurigakan, bagaimana pendapat ahli dengan transaksi yang wajar? Transaksi yang wajar belum tentu ujungnya tidak ada TPPU, ya. Jadi TPP itu perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu bentuk menyamarkan itu adalah menyamarkan transaksi. Jadi bisa aja transaksinya itu wajar. Tidak ada di PPATK namanya suspicious transaction, tapi ada TPPU-nya, bisa saja. Karena TPP itu adalah menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan. Ya, baik. Nah, seorang penyelenggara negara kemudian membeli tanah, katakanlah seperti itu. Nah, ada akta jual beli, ada peralihan SHM, kemudian sertifikat hak milik tadi, ya, diatasnamakan anaknya, gitu ya. Apakah ini masuk pada unsur menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan? Jadi sebagai ahli saya harus katakan, kalau belinya itu bukan dari hasil kejahatan nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau belinya itu diduga hasil tipikor saya, kemudian saya beli rumah, saya atasnamakan anak saya, nah itulah muncul dugaan TPPU. Saya mau belanjakan uang hasil kejahatan saya, kemudian saya saya atasnamakan anak saya. Jadi membelanjakan saya ada tujuan mendapatkan pendidikan. Tentu harus didahului niat atau modus, kan gitu ya kali. Kalau itu menerangkan niat atau modus kan, ya. Ada perbuatan, ya. Perbuatan menyamarkan. Ya. Dalam berbagai perkara yang kami ikuti, terkait misalnya aset atau rekening bank dan sebagainya, itu kan atas nama pembantu, sopir, atau orang-orang lain. Ini atas nama anaknya sendiri. Itu yang kami tadi minta pendapat ahli. Ya, nomini adalah selain diri saya.
Oh, termasuk keluarga inti juga? Termasuk istri saya. Oke. Ya. Nah, ya saya kira itu aja ya. Kami juga tidak banyak ya ahli. Terima kasih ahli, terima kasih yang mulia. Sama-sama. Cukup aja. Baik, ahli saya menanyakan satu, tapi sebenarnya sudah ditanya. Terima kasih yang mulia. Ada dua ahli yang kami hadirkan. Yang pertama Pak Dedi, beliau menerangkan tentang suap pasal 12 huruf A. Terus yang satunya? Kemudian Pak Sofi menerangkan tentang pasal 12B besar, gratifikasi dan TPPU. Oke. Ini mau didengarkan dua-duanya sekaligus atau satu persatu? Untuk mempersingkat waktu yang mulia, karena sudah pukul 1:20 waktu pengadilan. Waktu pengadilan ya. Kita bersama-sama aja lah. Bagaimana untuk semua? Biar cepat. Sepakat ya, boleh. Oke, baik. Silakan Anda yang memerlukan beliau. Baik. Silakan. Terima kasih mulia. Pak Dadi dulu ya, Pak. Baik, yang Baru kemudian Pak Sofi. Pak Dadi sudah sering ya memberikan keterangan sebagai ahli tipikor di pengadilan. alhamdulillah sudah beberapa kali. Sudah ya, baik. Pak Dadi sudah menerima dan membaca dakwaan dalam perkara ini. Ya, Menerima ya, membaca ya. Baik. Tapi kita buat ilustrasi saja yang mulia ya. Ilustrasi perkara ya. 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 Baik. Nah begini ahli, saudara ahli ya, Pak Dadi. Dalam suatu tindak pidana korupsi, suap, ya, seseorang disangka dan kemudian didakwa sebagai penerima suap, sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor. Nah kemudian kalau kita ilustrasikan A dan B adalah pemberi, kemudian C adalah penerima, juga penyelenggara negara, kemudian D selang beberapa bulan kemudian ditetapkan juga sebagai penerima, D ya. Nah, A, B dan C sudah disidang tersendiri dan diputus dalam perkara yang terpisah dengan D dan telah berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Nah, yang kami tanyakan kepada ahli, bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur menerima dalam rumusan pasal 12 huruf A tersebut? Terima kasih. Baik, yang mulia izin menjawab majelis. Dari rumusan pasal 12A ini memang menerima bagian daripada perbuatan dan unsur perbuatan yang objektif itu diadakan di dalam kualitas pada pasal 12 huruf A ini. Nah, akan tetapi ketika mengkaitkan dalam konteks ilustrasi kasus yang tadi, saya pikir harus jelas dulu kedudukan menerima itu dalam konteks seperti apa. Menerimanya si yang bersangkutan tadi, wabil khusus untuk yang paling akhir yang seperti diilustrasikan oleh Pak pengacara tadi, D tadi. Karena dalam konteks unsur pasal 12A ini dia ada unsur objektif dan unsur subjektif. Jadi memang menerima di sini indikatornya sesuai teori bahwa menerima ini memang indikatornya fisik. Jadi indikatornya fisik bahwa menerima ini memang sandarannya adalah perbuatan aktif sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5 itu, ya, bahwa tentu tidak ada seseorang menerima apabila tidak ada yang memberi, begitu. Jadi misalnya dalam konteks menerima di situ dia disyaratkan menerima itu tentu agak berbeda dengan menerima apa dulu objeknya, apakah hadiah ataukah janji. Nah kalau hadiah ini seseorang ini tentu
diberi langsung menerima itu dan dia menerima langsung hadiah itu. Ya, karena indikatornya fisik tadi. Jadi hadiah ini kan bisa macam-macam variasinya. Nah, tentu hadiah itu adalah sesuatu yang kemudian memang pada konteks sifat itu bisa menggerakkan seseorang itu. Tapi kalau kemudian memang betul-betul tidak menerima seseorang ini, ya tentu tidak bisa dipersalahkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak menerima. Memang menerima secara tidak langsung itu memungkinkan, tetapi ini akan bertautan dengan bagaimana unsur selanjutnya, yaitu unsur subjektif tadi. Ketika kita melihat rumusan yang ada di dalam pasal 12A, kan rumusan pasal 12A itu di situ ada unsur diketahui dan kemudian unsur selanjutnya adalah unsur patut diduga, di mana kalau kita bicara soal unsur diketahui itu berhubungan atau bertautan dengan kesadaran seseorang atau kesadaran pelaku tadi. Jadi misalnya apakah kemudian dipertanyakan dia tadi jelas-jelas menerima atau tidak? Nah itu sebagai ilustrasi tadi, ataukah tidak? Ataukah kemudian kita menghubungkan kepada unsur patut diduga tadi yang jelas-jelas unsur patut diduga ini memang dia harus dilihat pada kualitasnya menerima atau tidak. Nah tapi kalau kesadaran itu secara langsung tidak perlu dibuktikan, hanya karena berdasarkan menerima itu dia menerima atau tidak ini kualitasnya sebagai menerima hadiah tadi atau menerima janji tadi, ya kan? Nah sejauh ini begitu yang bisa saya jawab. Baik. Pokok perkara ini sempurna. A dan B sebagai pemberi, C sebagai penerima, ya kan? Masing-masing juga sudah dimintai pertanggungjawaban pidananya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, D dalam konteks ini tidak pernah menerima yang ahli terangkan tadi, hadiah secara fisikly tidak pernah menerima. Tapi kemudian dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu bersama-sama atau penyertaan. Bagaimana pendapat ahli terkait penerapan pasal 55 ini dikaitkan dalam suatu pokok perkara tipikor seperti itu? Baik, izin menjawab kembali yang mulia. Pasal 55 memang ini bertautan dengan suatu penyertaan kualitas seseorang yang terhadap seseorang yang dikatakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, tapi kan kita bicara pelaku ini luas ya, menurut doktrin. Jadi 55 itu klasifikasinya banyak. Nah, dalam konteks ini spesifik saya sempitkan ke turut serta. Turut serta ini pertama, unsur syarat itu menurut Profesor Lobi Lukman bahwa kesadaran kerjasama itu harus ada antar pelaku, masing-masing pelaku. Tentunya kalau kita bicara penyertaan ini lebih dari satu, ya kan? Lebih dari satu. Tapi unsur syarat dalam turut serta seseorang itu, ya unsur syaratnya kesadaran kerjasamanya harus ada. Yang kedua, dalam konteks kesadaran kerjasama seseorang tadi, menurut Profesor Lobi Lukman itu harus ada kesadaran kerjasama fisik. Jadi kalau salah satunya nggak ada fisiknya, susah kita mengatakan kualitasnya akan masuk di pada turut serta itu, ya kan? Apakah menerimanya bersama-sama, misalnya kalau itu dalam konteks soal pidana suap, apakah mencurinya sama-sama atau tidak mencurinya ketika misalnya kalau perkara itu pasal 362, apakah kemudian mengkeroyoknya pasal 170 KUHP itu bersama-sama atau tidak? Misalnya dalam bagian tertentu dia hanya memukul saja kan, kemudian ketika si yang korban ini akhirnya meninggal. Nah tentu kalau dalam kasus pengeroyokan misalnya korban yang meninggal akan diproses berbeda. Kemudian kalau itu akibatnya kematian. Nah saya kira dengan ilustrasi yang begini ini sudah jelas menunjukkan bahwa karena memang di unsur turut serta itu hanya dua syarat, ya hanya dua syarat. Nah, berbeda dengan menggerakkan. Saya kira menggerakkan dalam kualitas itu hanya dikaitkan dengan objek.
Tetapi yang ditujunya oleh pasal 12A ini kedudukannya adalah kembali pada unsur subjektif tadi. Kualitas dari unsur subjektif, apakah unsur diketahui di situ bisa dibuktikan dan atau patut diduga, ya kan? Karena kembali hanya kepada dua rangkaian daripada unsur itu. Begitu. Baik, ya, terima kasih. Dalam suatu perbuatan pidana ya, khususnya tindak pidana korupsi, tentu kita bisa menilai adanya mens rea antara para pelaku yang dihubungkan dengan actus rea, perbuatan yang terjadi, pemberian dan penerimaan suap. Bagaimana pendapat ahli terkait kesempurnaan suatu peristiwa pidana dikaitkan antara mens rea dengan actus reanya? Ya, kasuistis menurut saya tapi kalau dalam perkara pidana umum tentu kita harus lihat kasusnya apa. Tapi kalau dalam perkara korupsi, maka untuk melihat kesempurnaan itu tadi, kalau pasal 5 menurut saya jelas itu delik selesai. Karena percobaan memberi itu tentu tidak mungkin sesuai referensinya. Percobaan memberi itu sudah delik sesuai. Hanya penitik beratnya kembali kepada memang unsur tadi, apakah diketahui atau patut diduga. Nah, berkaitan dengan mens rea ini, maka akan kembali kita uji mens rea-nya itu dari seseorang tadi, apakah memang betul-betul awalnya memang betul-betul diketahui dan mengetahui tentang kegiatan tadi. Kalau kemudian kegiatan itu di luar wewenang atau tidak berada dalam karena kan itu bertalian dengan bertentangan dengan kewajiban jabatannya, ya kan? Nah, kalau tidak ada dalam konteks pertentangan antara kewajiban jabatan itu, saya pikir tidak masuk begitu, karena di situ. Tapi mens rea ini kan kembali kepada niat seseorang tadi yang sedari awal memang bertujuan untuk menggerakkan. Nah, tapi saya menyimpulkannya itu ada pada posisi pemberi, pada posisi si pemberi itu. Yang karena itu yang dirumuskan dalam objek menggerakkan itu, ya. Jadi di situ Pak pengacara. Baik, seorang kepala daerah mengangkat X menjadi kepala dinas. Kemudian dalam perjalanan kinerjanya X selalu melaporkan proyek-proyek pekerjaan di dinas tersebut kepada kepala daerah. Kepala daerah mengetahui, ya kan? Kemudian dalam pelaksanaan proyek-proyek tadi, X menerima sejumlah uang dari para rekanan, misalnya, ya kan? Rekanan memberikan kepada X dalam kapasitas kewenangannya sebagai kepala dinas. Kemudian kepala daerah tadi ya, dianggap atau diduga juga akan menerima, tapi pada faktanya belum menerima. Ini kami maksud tadi, apakah mengangkat kepala dinas itu termasuk dalam mens rea yang dikaitkan dengan actus reanya tidak ada penerimaan yang diterima oleh kepala daerah tadi? Saya kira berbeda. Jadi tidak kepada tatanan itu, karena proses pengangkatan itu kan hal yang berbeda. Jadi administrasi lah seperti itu tidak mencakup itu. Lain misalnya mens rea-nya langsung, ya kan? Nah itu berbeda. Kalau hanya itu kan kedudukan. Apakah kemudian jabatannya memang berdasarkan kewenangannya itu memang ada pertautannya dengan suatu proyek misalnya atau tidak? Nah kalau tidak ada, saya kira tidak masuk ke tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, kemudian kembali tadi terkait dengan suatu tindak pidana itu ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidana, ya. Nah, yang kami tanyakan pendapat ahli terkait dengan pertanggungjawaban pidana tadi apabila diterapkan pasal 55 penyertaan KUH pidana tadi dikaitkan dengan pidana pokoknya, tindak pidana korupsi.
Saya kira kalau itu pertanyaannya, maka akan sulit menerapkan turut sertanya, akan sulit. Bahkan di mana kalau memang ada bersama-sama menerima itu, baru bisa bersama-sama pada saat yang tentunya pada saat ketika itu, atau pada saat waktu dan keadaan yang objektif, ya kan? Berbeda kemudian kalau kita melihat dengan unsur diketahui, itu berbeda, karena ini kan patut diduga nih kan, ya kan? Nah itu, ya itu saya kira parameternya. Dalam penerapan pasal 12 huruf A tindak pidana korupsi tadi, apakah seluruh unsur pasal harus dibuktikan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Hanya unsur subjektif saja, hanya unsur subjektif saja, di unsur diketahui dan unsur patut diduga. Nah, apabila tadi misalnya ternyata secara physically dia tadi memang tidak menerima uang suap itu, satu unsur tidak terpenuhi, bagaimana penerapan pasal itu? Tidak bisa diterapkan. Baik, saya kira cukup Pak Dadi, terima kasih. Yang mulia. Oh, lanjut terus. Oh, baik. Ya, biar cepat ya. 15 menit. Pak Muhammad Sofi, Pak ya. Ya. Nah, ini terkait dengan gratifikasi, Pak, dan TPPU. Tadi baru juga kita mendengarkan ahli TPPU di persidangan ini. Nah, dalam suatu dakwaan, ya, terdakwa didakwakan menerima uang yang berasal dari gratifikasi, sebagaimana dimaksud pasal 12B besar UU Tipikor. Dan kemudian ternyata ditemukan fakta uang itu juga diterima oleh pihak-pihak lain, ya, selain terdakwa, gitu. Nah, bagaimana pendapat ahli? Apakah pihak-pihak lain selain terdakwa yang menerima dana ini, uang gratifikasi ini, dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Masih yang mulia, baiklah ya, terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana ya, terhadap orang-orang yang ternyata juga tadi ya menerima ya uang dari gratifikasi tersebut. Jadi menurut pendapat saya ya, ketika misalkan ada orang ya yang menerima uang gratifikasi ya, diduga ya, kemudian ternyata dia memberikan kembali ya kepada pihak lain, maka dengan demikian menurut pendapat saya bahwa terhadap orang yang menerima itu saya kira dapat juga dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana, terutama terkait dengan menerima ya uang dari asal usulnya yang merupakan hasil dari gratifikasi tersebut, dan bisa dianggap sebagai suatu perbuatan hasil dari suatu tindak pidana. Ya, dalam konteks ini belum diterima terdakwa, Pak. Didakwa menerima gratifikasi 10M. Yeah. Ternyata dari 10M itu ada sebagian besar yang diterima pihak-pihak lain. Nah, belum sampai kepada terdakwa. Nah, yang kami tanyakan, apakah pihak-pihak lain ini dapat juga diminta pertanggungjawaban pidananya? Nah, ketika misalkan tadi ingin saya kembali ya, ada seseorang yang didakwa menerima gratifikasi, ya. Nah, menerimanya itu apakah tadi ya, bagaimana ketika uang itu bisa tersalur kepada orang lain, itu yang belum saya pahami. Apakah ada perantaranya? Ada perantara ya. Ya. Ada perantara. Ada perantara. Ya. Nah, kemudian saya pahami itu perantara itu memberikan bukan kepada orang yang didakwakan, ya gitu ya, tapi diberikan kepada pihak-pihak lain. Nah, jadi ditanyakan kepada dia itu dengan apakah si orang tersebut yang didakwa itu bisa dipertanggungjawabkan ya, karena dia tidak mengetahui itu. Nah, terkait dengan ini tentu ketika kita bicara tentang konsep gratifikasi ya, yang penting bisa kita pahami pasal 12B itu adalah gratifikasi itu
diterima ya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu bisa menjadi suap ya ketika gratifikasi itu diterima karena ada ketika berlawanan dengan hukum ya berkait dengan jabatan atau kewenangannya ya kewenangannya. Nah ketika misalkan ada orang lain sebagai perantara dan orang yang didakwakan itu tidak mengetahui ya terkait dengan adanya gratifikasi, karena yang namanya gratifikasi itu ya orang itu kan harus menerima tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadi tadi kan hampir sama konsepnya dengan suap ya menerima, tapi ketika itu adalah diterima oleh penyelenggara negara atau pejabat negara tadi yang ada hubungannya dengan tanggung jawab dia sebagai berkaitan dengan jabatan ya terkait dengan kewenangannya. Nah ketika misalkan dia tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut tapi dilakukan oleh orang lain yang menerima, maka dengan demikian selama dia tidak mengetahui terkait dengan adanya gratifikasi tersebut, maka dengan demikian ya orang tersebut ya si A ya nama si tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya atas apa yang terkait dengan gratifikasi tersebut karena dia tidak mengetahui ya mengenai dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh si perantara tersebut, apalagi dari perantara itu uang itu diserahkan kepada pihak lain. Ya baik. Nah dalam suatu dakwaan kumulatif terdakwa didakwa dengan 3 pasal. Pasal 12 huruf A suap, 12B besar gratifikasi, dan pasal 3 TPPU. Ya. Nah, bagaimana pendapat ahli? Apakah pasal 12B gratifikasi dapat berdiri sendiri ketika pasal 12 huruf A-nya dinyatakan lepas atau bebas? Saya kira terkait dengan itu bisa dianggap sebagai berdiri sendiri. Kemudian dikaitkan dengan TPPU-nya. Nah, tentu kita ketahui bahwa TPPU itu merupakan salah satu ketentuan ya, di mana ketika kita bisa baca pasal 69 ya, di mana dalam terkait dengan pembuktian ya, di mana penyidik, penuntut umum dan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak wajib ya untuk dibuktikan dulu terkait dengan pidana asalnya. Nah, sehingga dengan demikian dari makna pasal 69 itu berarti TPPU juga merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian maka terkait tadi ada beberapa pasal ya, baik itu pasal 12A, tadi pasal 11, 12B dan ada TPPU. Saya kira terkait dengan hal tersebut bisa dikatakan itu merupakan suatu gabungan dari tindak pidana ya, yang tentu masing-masing harus dibuktikan terkait dengan apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan tersebut. Ya, baik. Kembali ke konteks gratifikasi. Ada pemberian gratifikasi dilakukan oleh para pemberi, ya kan, kepada penyelenggara negara. Nah, pada saat mana para pemberi gratifikasi ini dapat dikualifikasi sebagai pemberi suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 UU Tipikor? Jadi ketika gratifikasi itu dalam hal pemberian itu tadi pasal 12 kita menyarankan diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ya, bisa menjadi suap ya ketika ada hubungannya dengan jabatan atau kewenangan masalah ya yang ada dalam skopus tersebut. Nah, gratifikasi itu berubah menjadi suap ketika dia memberikan itu ada usaha ya, di mana pemberian itu dalam rangka untuk mempengaruhi ya supaya pejabat atau penyelenggara negara atau pegawai negeri itu melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendak dari si pemberi gratifikasi tersebut. Oke. Nah ini banyak Pak, ada banyak pemberi ya, rekanan, kontraktor dan sebagainya, dan mengakui melakukan pemberian itu. Apakah bagaimana pendapat ahli ya? Apakah para kontraktor atau pemberi ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ya selaku pemberi suap? Ya, jadi karena gratifikasi tadi ya diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tadi sesuai dengan ketentuan pasal 12B besar tadi, maka dengan demikian tentu tidak hanya penerima gratifikasi saya kira yang dapat dipertanggungjawabkan ya atas perbuatan, tapi juga
si pemberi juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Tentu ketika itu berubah menjadi suap, maka tentu bisa para kontraktor ya, orang yang memberi tadi ya siapapun itu bisa dikenakan ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat 1 ya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berubah menjadi pemberi suap. Baik. Pemberian gratifikasi tadi kepada kepala daerah ternyata tidak langsung dari para kontraktor rekanan tadi kepada kepala daerah bersangkutan, tapi melalui perantara, di mana perantara ini juga pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam jabatannya. Mereka terima uang, ya kan? Kemudian baru mereka serahkan kepada kepala daerah. Nah, para perantara ini, ya, sebagai juga menikmati uang gratifikasi. Apakah mereka juga dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku penerima gratifikasi? Ya, jadi terkait dengan para perantara tadi, yang penting bahwa terkait dengan perantara itu dia ada sebagai pegawai negeri, ya, penyelenggara negara. Kemudian dia punya kewenangan tadi dan dia menikmati ya hasil gratifikasi tersebut, maka menurut pendapat saya ya orang yang sebagai perantara tadi juga bisa dikatakan masuk ya ketentuan yang ada pasal 12B tadi. Ya. Baik. Perbuatan ya pembuktian terkait pembuktian penerimaan gratifikasi ya. Bagaimana pendapat ahli tentang kualitas keterangan saksi dan barang bukti? Apakah pihak yang diduga sebagai pemberi gratifikasi tersebut wajib memberikan keterangannya di hadapan persidangan sebagai saksi? Ya. Nah, terkait dengan kekuatan dari alat bukti ya, kita tahu kan di dalam KUHP sudah jelas terkait dengan ada 5 alat bukti yang sah ya. Nah, tentu ketika melakukan proses pembuktian, paling kita mengenal ada dalam KUHP kita kan sistem pembuktian undang-undang yang sifatnya negatif ya, di mana di sini terkait dengan syarat minimum pembuktian itu sudah jelas di ketentuan di dalam pasal 183 KUHP kalau salah ya, di mana minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim ya. Jadi dengan 2 alat bukti yang sah itu saya kira itu merupakan syarat minimal sah terkait dengan kekuatan hukum dari suatu pembuktian. Nah, sehingga dengan demikian maka ketika ingin membuktikan terjadi suatu gratifikasi, tentu kita harus berdasarkan kepada hal tersebut ya, minimal 2 alat bukti ya, 2 alat bukti yang sah. Nah, dalam ini tentu dalam proses pembuktian akan dilihat apa saja 2 alat bukti yang sah yang bisa dijadikan sebagai syarat minimal dari syarat pembuktian tersebut. Nah, kalau seandainya nanti ya tidak ada bukti lain selain keterangan si pemberi, yang penting bahwa dari 2 dari alat 5 bukti itu harus ada ya. Ya, terkait apakah keterangan saksi ya, keterangan bukti petunjuk ya, surat dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk memenuhi syarat minimal tersebut, misalkan tentu harus ada keterangan dari seorang saksi dan mungkin juga terkait dengan alat bukti petunjuk ataupun surat sebagai tambahan dari keterangan tersebut ya. Nah, jadi keterangan saksi ini juga sangat penting dalam rangka untuk pembuktian tersebut. Jadi saya kira keterangan dari pemberi gratifikasi itu juga sangat penting untuk dihadirkan ya, untuk diminta sebagai suatu keterangan ditambah dengan alat bukti yang lain. Walaupun juga memungkinkan ya keterangan dari saksi yang melihat langsung ketika pemberian tersebut. Nah, kalau tidak ada keterangan saksi yang melihat langsung ya, saksi lain ya di luar si pemberi yang melihat langsung terkait dengan proses pemberian gratifikasi itu kemudian diterima oleh si yang menerima, ya tentu keterangan pemberi itu sangat penting untuk dihadirkan sebagai syarat ya untuk mencari sebuah kebenaran material ya dalam proses dalam hukum acara pidana. Baik. Semua saksi di BAP, Pak, ya kan? Kemudian dalam BAP itu disebutkan saja
Ini nama proyeknya, ini nilainya, kalikan 10%, ketemu angka ditotalkan, dianggap gratifikasi untuk bupati. Kemudian saksi-saksi tadi, sebagian saja yang diperdengarkan atau diuji keterangannya di hadapan persidangan. Nah, maksud saya tadi itu, bagaimana pendapat ahli terkait dengan pembuktian gratifikasi? Jadi kalau saat tadi ya, kalau berdasarkan ilustrasi tadi, tentu dalam hal gratifikasi itu kan masing-masing melakukan suatu perbuatan sendiri-sendiri, misalkan si A, si B, si C, dan si D. Artinya mereka masing-masing melakukan pemberian, ya, tidak ada hubungan keterkaitan antara A, B, C, dan D. Nah, maka dengan demikian, ya, untuk membuktikan apakah gratifikasi dengan jumlah yang sekian itu dan ditotalkan itu adalah merupakan hal yang sudah diterima oleh orang si penerima gratifikasi, maka dalam rangka untuk pembuktian ya tentu masing-masing itu harus dimintai keterangan ya di depan persidangan terkait dengan apa yang dia lakukan. Berarti itu penting ya. Ya. Nah, kemudian pemberi gratifikasi memberikan kepada perantara ya seperti tadi ya. Katakanlah perantara itu X ya dengan jabatannya juga sebagai penyelenggara negara. Kemudian menurut keterangan X dia menyerahkan kepada seseorang Y sebelum sampai kepada bupati. Nah, kemudian diketahui Y meninggal dunia tanpa bisa dikonfirmasi kebenaran penerimaan gratifikasi itu. Makanya yang kami tanyakan bagaimana pendapat Anda tentang menerima gratifikasi, pemahaman menerima gratifikasi itu. Jadi kalau kita sama ya, saya sependapat dengan Pak Dadi tadi ya terkait dengan konsep menerima. Jadi kalau menerima itu tentu orang si penerima itu langsung secara nyata ya menerima berupa hadiah ya atau janji secara langsung didapatkan oleh si penerima tersebut. Bisa penerima itu langsung didapatkan, tapi juga bisa melalui orang lain. Nah, tetapi orang lain itu bukan berarti bahwa stop pada orang lain tersebut, tapi orang lain itu juga harus dibuktikan bahwa dia menyerahkan gratifikasi tersebut kepada orang yang dituju untuk menerima gratifikasi tersebut. Jadi harus ya, jadi si A misalkan menyerahkan kepada B, ya, asalkan keterangannya bersesuaian ya antara B bahwa B memang membenarkan menerima dari si A tadi. Kemudian dilanjutkan kepada C, ya. Maka dengan demikian terhadap C ini juga harus dibuktikan ya apakah si C ini memang benar menerima dari si B tadi ya, supaya nanti kelihatan bahwa ini benar-benar bahwa secara nyata si C ini menerima gratifikasi tersebut. Pembuktian material maksudnya itu ya. Baik. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya. Pendapat ahli terkait dengan penerapan pasal 3 atau pasal 4 secara spesifik ya, pada perbuatan mana yang bisa diterapkan pasal 3 dan pada perbuatan mana yang pasal 4. Jadi terkait dengan perbuatan 3 ya sama-sama akan merupakan suatu perbuatan TPPU yang aktif ya. Jadi dalam pasal 3 itu kan terkait dengan menyamarkan ya atau menyembunyikan ya hasil dari tindak pidana korupsi, tindak pidana ya yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Nah, sehingga dengan demikian ketentuan yang dalam pasal 3 dan 4 itu adalah dalam rangka untuk menyamarkan atau menyembunyikan dengan berbagai macam cara ya, melalui penempatan, transferan, hibah dan sebagainya yang disebutkan itu ya. Nah, sedangkan pasal 4 itu bicara juga terkait dengan persoalan menyembunyikan dan menyamarkan, tapi menyembunyikan dalam pengertian asal usul ya, asal usul, kemudian juga lupa ini. Ada beberapa di sana ya. Nah, itu yang beda antara 3 dan 4, tapi masing-masing orang yang melakukan tindak pidana pencucian itu dia aktif melakukan suatu perbuatan tersebut. Baik. Nah, kepala daerah membeli sebidang tanah, ya. Ada akta jual beli, ada balik nama sertifikat hak milik yang diatasnamakan anaknya.
Nah, apakah bagaimana pendapat ahli? Apakah ini termasuk juga menyamarkan dalam unsur-unsur pasal 3 atau pasal 4 tadi? Nah, menurut pendapat saya itu bukan menyamarkan ya, tapi menyembunyikan ya. Walaupun di situ kita jelas ya, dalam pasal 3 itu terkait dengan misalkan pembelian ya, pembelian. Di mana pembelian itu bisa menggunakan nama sendiri atau bisa juga menggunakan nama orang lain. Nah, saya kira konsep nama orang lain itu ya siapapun ya, tidak hanya orang yang mungkin hubungan jauh ya, pertemanan atau tapi juga hubungan saudara juga masuk ya dari konsep orang lain tersebut. Jadi dalam menyembunyikan ini adalah ketika membeli tanah, yang penting tanah itu kan merupakan hasil dari uang yang dibeli itu adalah merupakan hasil dari tindak pidana ya. Kemudian dibelikan sebidang tanah tadi. Tapi ketika itu dia menggunakan nama orang lain. Nah, berarti kan dia menurut pendapat saya dia menyembunyikan hasil kejahatan itu dengan membeli tanah ya, dengan menggunakan nama orang lain. Jadi nama orang lain ini menurut pendapat saya ya tidak hanya orang yang teman ya atau saudara ataupun anak buahnya, tapi juga saya kira hubungan saudara juga termasuk makna dari orang lain di dalam pembelian penggunaan uang hasil kejahatan lalu diberikan kepada suatu benda ya atau apapun. Baik, terakhir ya, predikat crime-nya adalah menerima gratifikasi. Kemudian ditelusuri aliran dananya ya, atau follow the money ya kan, ternyata untuk satu pihak ya kan. Nah, apakah pihak yang menerima aliran-aliran dana dari TPPU ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya juga? Ya, jadi orang yang menerima aliran dana saya kira juga bisa masuk ya, bisa dipertanggungjawabkan, yaitu tentu TPPU yang pasif ya di dalam pasal 5 itu. Jadi orang yang menerima transfer ya. Nah, itu saya kira bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. Baik, terima kasih Pak Sofi ahli. Cukup bagi kami yang mulia. Ada ya?